Baik, perkenalkan nama lengkap saya Mariana Uli dengan NIM 1803030025 dari kelas A semester 6. Di sini saya akan mereview buku ke-9 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik dengan judul buku di sini yaitu tentang politik horor. Baik, langsung saja di dalam pembahasan kegelisahan masyarakat kontemporer terkait dengan isu-isu seperti teror, kerusakan budaya, dan invasi dengan tema-tema menakutkan seperti kemiskinan, penularan, dan kekacauan dengan kekerasan. Genre horor yang dengan bijak di sini menolak rasionalitas dan mengakui kekerasan, ketidakstabilan, dan kesia-siaan sebagai ciri utama kehidupan sehari-hari dan telah lama menggunakan hantu, goblin, dan hantu untuk membentuk ketakutan yang sama. Kebanyakan horor di sini bisa dikatakan politis. Ilmuwan politik dan ahli retorika John S. Nelson di sini mendemonstrasikan bagaimana film horor menghadapi kejahatan politik dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi Ever Gordon di sini mengembangkan gagasan ini dengan mendefinisikan hantu sebagai satu cara di mana sistem kekuasaan yang kejam membuat diri mereka dikenal atau ketika kekerasan sosial yang tertekan atau tidak terselesaikan dapat menuntut keadilan. Insacoots pada tahun 2007 di sini mengamati fenomena demokrasi atau penarikan populer dari politik. Banyak dari karya ini menunjukkan bagaimana metafora dapat membantu publik memahami wacana politik yang menyerukan kejahatan tersembunyi untuk memangsa ketakutan prima. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan ini menjadi semakin berani. Oleh karena itu, muncul di persimpangan horor dan politik dari sudut yang berbeda. Ahli-ahli di sini mempertimbangkan bagaimana pesan politik tertanam dalam simbol dan kesan cerita horor dan memeriksa bagaimana simbol dan kesan cerita horor digunakan dalam pesan politik. Dalam teori tentang demokrasi kejahatan, ekonomi kejahatan, dan hubungan internasional kejahatan, bukan hanya analis dan akademisi yang menggunakan pengukur untuk memahami lanskap politik. Monster di sini adalah cara untuk mengkonseptualisasikan apa yang dianggap mengejutkan atau eksotis oleh masyarakat, terutama yang dapat mengganggu status quo. Untuk alasan ini, politisi juga dapat melibatkan monster dalam retorika mereka, menjadikan lawan politik dan musuh sosial sebagai monster, seperti yang disarankan oleh Thomas Hobbes raksasa. Pemerintah dan ketaatan publik padanya dibenarkan oleh bahayanya melindungi rakyatnya. Iklan politik telah lama menggunakan gambar dan suara yang dirancang untuk mengganggu dan bahkan membuat takut para penonton atau masyarakat. Misalnya saja di sini, yaitu orang Amerika sedang diculik, disandera, bahkan dipenggal. Iklan di sini menggunakan rekaman teroris bertopeng tubuh yang dimutilasi dan mata-mata untuk menakuti penonton atau masyarakat. Semua monstrositas simbolis dan retoris di sini mungkin memiliki dampak lebih dari sekadar menambah nilai hiburan politik Amerika. Sebagaimana film horor postmodern di sini menghadirkan tantangan terhadap rasionalitas, memaksa konfrontasi dengan yang irasional. Kejahatan politik di sini merayakan apa yang mengerikan dan tidak wajar adalah simbol ambiguitas. Narasi horor dapat memperumit hubungan antara indera dan pengetahuan. Zombie juga di sini
merupakan fenomena massal yang melumpuhkan struktur masyarakat dengan merampas lebih banyak lagi kekuatan pilihan atau pemikiran secara sadar dari warganya. Keanehan dalam bentuk apapun pada dirinya sendiri merupakan upaya untuk mengkategorikan, tetapi karena monster tidak terlukiskan, upaya semacam itu sama saja dengan sia-sia. Dalam cerita horor, yang bertahan adalah orang-orang yang menerima dan merangkul irasionalitas situasi dan impuls tidak logis dari primal mereka sendiri dengan mengangkat politisi menjadi supernatural, dan karena itu manusia super status mereka menjadi tak terbendung. Warga negara biasa tidak dapat berharap untuk menang, setidaknya di sini tidak dalam jangka panjang, melawan kejahatan yang tidak akan mati, sebuah fenomena yang pada gilirannya dapat membuat orang merasa bahwa mereka juga tidak memiliki kewajiban terhadap mimpi buruk politik yang mereka ciptakan. Penjelasan yang berikut yaitu tentang horor, krisis, dan kontrol, atau kisah menghadapi kejahatan. Krisis di sini adalah titik balik mengakhiri sesuatu secara keseluruhan atau mengubahnya secara tegas. Jadi, teori krisis di sini menjelaskan bagaimana sesuatu menjadi terlalu bermasalah untuk dilanjutkan seperti sebelumnya. Dalam politik, hampir semua hal di sini dapat menghadapi krisis. Individu atau institusi, budaya atau negara, ekologi atau ekonomi, aliansi atau antagonisme. Karenanya, banyak teori politik menampilkan krisis yang menggambarkan krisis kita sebagai masa-masa sulit yang mengerikan, dengan kejahatan dan dislokasi merajalela. Saat ini, teori krisis mencakup politik yang beragam, dan yang terkenal di sini adalah karya kaum dari Marquis Frankfurt. Teori krisis juga di sini membangkitkan kelas-kelas yang korup, kehancuran ekologi, bentrokan peradaban, demokrasi disfungsional, masyarakat distopia, perang kronis, berhala palsu, ekonomi yang tidak adil, kebajikan yang hilang, nilai-nilai yang terdegradasi, teknologi yang merusak, rejim yang tidak sah, dan lebih buruk lagi. Jadi tersembunyi atau mencakup ancaman yang gagal yang ditangani. King di sini mengatakan bahwa horor mencoba untuk menjijikkan orang, menyebabkan jijik untuk membuat orang merasa tidak enak. Ini mengandaikan sesuatu seperti Aristoteles membersihkan perasaan sakit dengan menyediakan kerabat estetika mereka. Namun perasaan yang mengerikan tumpang tindih dengan perasaan kagum seperti saat kita memuji pahlawan atau menyembah dewa. Merasa tidak enak adalah merasakan amoralitas dan kefanaan kita. Itu memperbesar penyakit dengan meluapnya batas-batas beradab antara penyakit atau perasaan sakit dan kejahatan atau perasaan sakit juga. King juga di sini menjawab tuduhan bahwa horor merusak kaum muda adalah bahwa ia berfungsi lebih seperti pemakaman dosa Wills, melahap kejahatan kita untuk membersihkan kita. Untuk politik di sini, tujuan utama dari gambar-gambar yang luar biasa adalah untuk menempatkan wajah-wajah yang dapat dipahami secara manusiawi pada ancaman. Momen pertama menghadapi adalah langkah realitas menghadapi fakta-fakta sulit. Tantangannya bukanlah berpaling dari kenyataan yang mengerikan, tetapi untuk melihatnya, untuk apa mereka dan bagaimana mereka mempengaruhi kita. Hanya dengan begitu kita dapat memberikan perhatian yang dekat dan konstruktif kepada mereka. Kengerian seringkali sangat mengancam kita sehingga kita membutuhkan keberanian yang nyata untuk menghadapinya, atau kengerian di sini membodohi kita sepenuhnya sehingga kita membutuhkan ketajaman yang tajam untuk membedakannya. Kita juga membutuhkan tempat atau sesaat yang aman untuk menghadapi mereka, karena kita perlu waktu untuk mengatasi rasa takut kita dan mengumpulkan diri untuk bertindak.
Horor di sini seringkali mewujudkan kejahatan ekonomi atau politik dalam monster atau karakter lain dengan wajah manusiawi. Ini memperkuat keluhan bahwa fantasi antropomorfisasi dengan demikian mendistorsi realitas yang sebenarnya tidak menyadari kepentingan manusia. Namun, personalisasi di sini menerjemahkan fenomena aneh ke dalam bahasa yang bisa dibilang paling mudah diakses konfigurasi untuk wajah manusia. Wajah memberi kita tanda yang kita lihat dengan terampil, karena wajah di sini berorientasi pada kita, kebutuhan dan minat kita. Horor di sini seringkali mewujudkan kejahatan ekonomi atau tema utama teori krisis dan fiksi horor adalah sama. Kategori umum tidak terlalu memahami kejadian terkini, institusi maupun melindungi masalah yang lebih buruk daripada yang mereka serang. Pola tanggung jawab saat ini membutuhkan revisi radikal. Sekarang, atau segala sesuatu yang jahat dan baik, hitam dan putih semuanya dapat bercampur menjadi satu. Teori krisis di sini menggambarkan kekosongan moral dalam masyarakat kita, bahkan ketika mereka tidak totaliter atau korup secara terang-terangan. Seringkali kita di sini menemukan teori krisis dan cerita horor dengan ejekan daripada argumen. Namun teori krisis di sini dapat membantu kita menjelaskan pentingnya politik cerita horor dan daya tarik populer dari fiksi horor menyoroti potensi kekuatan teori krisis. Setiap teori politik di sini menunjukkan masalah yang dalam dan sulit dikenali, menyiratkan bahwa mereka dapat menghadapi ketakutan yang dihadapi oleh fiksi horor. Banyak cerita horor yang melampaui melodrama, kemenangan, kebijakan, dan ketertiban yang dipulihkan. Kisah-kisah horor yang kuat mengonfirmasikan kewaspadaan dan kecanggihan tentang situasi kita yang dikejar oleh teori krisis. Sekian dari tugas video saya. Terima kasih.